Hai Tera Friends, selamat malam. Hari ini luar biasa ya panasnya ya. Sebelum mulai saya mau minum dulu ya. Sungguh luar biasa panasnya hari ini, mungkin sampai jam segini pun juga masih terasa hawa-hawa panasnya. Tapi not to worry, malam hari ini kita berjumpa lagi Tera Friends, tentunya di Tera Talk Let's Talk ya. Kita ketemu lagi di mana Tera Talks ini sebenarnya kita tahu adalah program Light Talk yang diinisiasi oleh Hydra Tera untuk berbagi info dan juga mengajak kita semua untuk hidup lebih sehat secara holistik, yaitu sehat badan, sehat pikiran, sehat jiwa, jadi bisa dibilang body, mind, and soul. Setuju gak sih Tera Friends? Nah, obrolan Tera Talk ini sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran atau diagnosa atau penanganan medis tertentu, terutama untuk kondisi darurat medis ya. Dan yang pastinya, kalau minggu lalu kita sudah semakin kenal, ya di sini sebenarnya sudah pada tahu, sudah kenal, tapi kita semakin akrab dengan Hydra Tera ya. Dan buat yang masih belum tahu dan ingin menyaksikan ulang sesi dari Tera Talks minggu lalu, bisa melihatnya di IGTV Hydra Tera Water ya. Jadi gampang, tinggal kembali lagi ke menu utama. Nanti di situ ada IGTV, di situ bisa melihat tayangan atau obrolan minggu lalu mengenai Hydra Tera ya. Oke. Kalau ngobrolin atau berbicara soal Hydra Tera, saya sebenarnya kenalan sama Hydra Tera tuh udah cukup lama. Jadi bukan baru-baru ini, sebenarnya udah lama banget ya kan. Itu berawal dari waktu itu saya pernah cedera otot gara-gara olahraga. Lalu saya cedera bukan gara-gara olahraga, justru karena kebanyakan duduk, yang mungkin bisa saja dialami oleh Anda di sekarang ya Tera Friends ya. Saat kita bekerja di rumah aja, atau saat ini kan kita memang tidak bisa banyak gerak ya. Banyak duduk akhirnya jadi sering sakit badannya. Nah, itu dia. Makanya kita kayak kayaknya tapi harus banyak mengkonsumsi Hydra Tera. Jadi perkenalan saya sama Hydra Tera udah lama banget. Lalu berlanjut terus dan tentunya saya selalu membawa-bawa botol hijau 2 liter ini, sehari harus habis 1 ya kan. Oke, hari ini saya informasikan juga buat Tera Friends bahwa kita nanti akan ada giveaway 5 karton Hydra Tera untuk 5 orang dengan pertanyaan yang paling keren pertanyaannya, atau mungkin juga buat lucky viewers yang akan diinfokan lewat Instagram story-nya Tera Talks setelah Tera Talks ini selesai ya, di Instagram story Hydra Tera setelah Tera Talks ini selesai. Dan nanti juga akan ada voucher dari Numi Center untuk 5 orang yang beruntung. Jadi pantau terus Instagram @numi_center untuk mendapatkan info pemenangnya. Hari ini ya tema kita, tentunya Tera Friends sudah tahu juga, kita hari ini akan berbincang-bincang. Temanya adalah Rising Happy Healthy Kids Through Mealtime. Wah, ini penting banget nih. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Dr. Rika Christina CNP-CHT, Medical Doctor, Canadian Certified Nutritionist, Certified Hypnotherapist, Founder of Numi Center. Kita Dr. Rika yang sudah siap bergabung bersama kita di sini ya. Nanti boleh siap-siap bertanya ya. Dr. Rika sudah ada? Ini dia. Hai Dr. Rika. Apa kabar? Kabar baik. Oke, Dr. Rika. Saya ingin bercerita dulu tentang Dr. Rika, memperkenalkan Dr. Rika lagi kepada Hydra Friends ya, kepada Tera Friends tentunya ya. Kepada Tera Friends di sini, Dr. Rika Christina CNP CHT adalah seorang dokter medis dan juga ahli gizi lulusan dari Holistic Nutrition di Vancouver, Kanada. Dr. Rika mendirikan Numi Center sejak tahun 2015. Ya, ini klinik holistik yang juga menyediakan bahan pangan organik dan natural di alam sutra letaknya ya dokter ya. Klinik ini didirikan sebagai sarana untuk berbagi ilmu dan meningkatkan kesadaran bahwa apa yang kita makan, what we eat, merupakan kunci dari keseimbangan kesehatan badan, pikiran, dan jiwa kita. Betul begitu ya dokter Rika ya? Betul banget. Yes. Dr. Rika sendiri juga mendalami ilmu hipnoterapi dan saat ini sudah menjadi hipnoterapis yang bersertifikat karena meyakini hipnoterapi bisa membantu kliennya dalam melakukan perubahan gaya hidup yang menjadi lebih baik ya kan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sih, it's all about the mindset ya nggak sih. Nah itu tuh yang harus dirubah ya nggak sih Dr. Rika. Nah Dr. Rika juga seorang ibu dari seorang balita yang energetik
Ya, jadi ini Yes. tema kita hari ini tuh relate banget sama Dokter Rika ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol sama Dokter Rika mengenai raising happy, healthy kids through meal time. Mungkin kita harus tahu basicnya dulu ya dokter ya. Kalau kita ngomongin soal nutrisi anak untuk tumbuh kembangnya mereka, itu kan emang kayaknya emang udah kayak modal dasarnya ya nggak sih, nutrisi untuk Betul. tumbuh kembang mereka. Nah, Betul. apakah kebutuhan nutrisi untuk anak-anak itu berbeda-beda nggak sih berdasarkan usia masing-masing? Betul. Untuk menjawab pertanyaan itu saya juga akan flashback karena Mm-mm. kita punya anak itu kan bukan cuma ketika berojol udah lahir baru kita kasih makan. Pertama ASI Betul. kan, tapi setahun sebelum ibu hamil, jadi bahkan ibunya belum hamil nih, itu Betul, betul. nutrisi ibu sangat mempengaruhi sama status nutrisi anaknya nanti. Jadi udah berpengaruh. Oke, Jadi oke. setahun sebelum hamil. Oke. Belum lagi Oke. ditambah nanti saat kehamilan. Itu juga akan mempengaruhi karena nanti bisa anaknya lahirnya berat badan rendah atau Betul. pertumbuhannya terhambat gitu kan. Nanti, nah setelah lahir baru deh yang pertama yang terbaik tentu ASI. Nah dari situ nanti kita mulai pengenalan empati. Nah tentu karena satu anaknya nggak punya gigi, yang satu udah punya gigi, yang satu udah bisa lari-lari, tentu kebutuhannya akan berbeda. Betul. Ya kan? Nah, Ya. kebutuhannya akan berbeda, tetapi ada satu garis merahnya bahwa secara gizi, makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, itu mereka juga sama-sama semua butuh. Kemudian mikronutrien seperti vitamin, mineral, fitonutrien, itu mereka juga butuh. Memang butuhnya berapa itu berbeda tergantung usia, tapi kebutuhannya semua sama. Oke, Begitu. oke. Iya sih benar juga ya, kayak kebutuhan anak yang udah mulai gerak gitu kan, anak yang masih duduk-duduk aja itu kan mungkin nggak istilahnya tuh kalorinya tidak terbakar ya kan, beda lagi sama anak yang banyak gerak, lari-lari, nggak bisa diem ya kan, itu kan kalori yang mereka konsumsi itu kan kayak langsung keterbakar jadinya, nggak kepake banget ya nggak sih, berarti kan istilahnya mereka harus di refill lagi ya nggak sih dokter? Benar, nah kalau kita berbicara soal variasi jenis nutrisi yang diperlukan oleh anak-anak itu sendiri itu apa aja sih dokter? Nah kembali seperti tadi saya bilang, ketika anak usia 0 sampai 1 tahun mereka itu mengalami yang namanya rapid growth, jadi pertumbuhan secara fisik pesat. Otomatis kebutuhan mereka lebih di protein sama lemak nih yang utama. Meskipun semuanya juga perlu, cuma waktu 0 sampai 1 itu mereka pertumbuhan fisiknya pesat sekali. Jadi di protein dan lemak. Nah, yang kedua, ketika mereka sudah sampai 1 sampai misalnya 5 tahun, nah mereka kan udah mulai belajar makan, mulai belajar gerak. Nah, kebutuhan mereka terutama adalah di development, jadi otak. Jadi lemak baik itu penting banget untuk mereka. Jadi jenisnya. Karena itu masa mereka berkembang secara mental. Makanya dibilang golden age-nya sampai 5 tahun. Seperti itu. Terus nanti ketika udah remaja, ya usia sekolah sampai remaja, nah itu sudah lain lagi kebutuhannya. Nah, mungkin lebih gampangnya sih kita bagi-bagi ya, kayak misalnya karbohidrat. Karbohidrat seperti apa? Karbohidratnya harus yang kompleks. Karbo kompleks ya. Karena kebanyakan kalau di Indonesia nasinya nasi putih. Nah, itu meskipun termasuk karbohidrat yang apa ya, buat kita kan staple banget, tapi itu sebenarnya buat gula darah kita tuh nggak bagus. Jadi efeknya itu mirip seperti gula. Jadi cepat naik, cepat turun. Otomatis seperti itu nggak akan sustain anak. Kita lebih perlu ke yang kompleks. Misalnya beras coklat, beras merah, seperti itu. Kalau misalnya anak nggak bisa makan, udah campur aja, di mix gitu, masih bisa. Terus misalnya protein. Protein ini saya ada agak highlight sebenarnya. Karena kebanyakan kalau di Indonesia, anak-anak baru mulai bisa makan, belajar makan, mereka kan dikasih hati ayam tuh. Hati ayam, ya kan? Betul. Concern-nya adalah anak-anak itu kan kemampuan untuk detoksifikasinya belum bagus ya, belum bisa berfungsi optimal. Ketika kita kasih hati ayam, yang kita nggak tahu ayamnya dikasih makan apa, disuntik hormon enggak, dikasih antibiotik enggak, jadi
liver itu kan, hati adalah pusat detoksifikasi buat kita manusia ataupun buat ternak, buat hewan, semua sama. Otomatis kenapa kita kasih makan racun si ayam ke anak kita gitu. Apalagi ini baru belajar makan. Jadi protein sama lemak itu dari situ kadang-kadang kita sebagai orang tua perlu lebih cerdas, perlu mau tahu ini ayamnya seperti apa di ternakannya gitu. Jangan sampai nanti kita membawa masuk toksin untuk anak kita, apalagi yang baru belajar gitu. Itu protein. Nah, terus lemak. Kalau lemak, kadang-kadang orang tua suka mikirnya, kan kita nggak boleh terlalu banyak lemak, lemak itu bikin kolesterol gitu. Iya. Kalau buat orang gede. Iya. Nah, kalau buat orang besar, kalau untuk anak-anak, betul. Itu mereka butuh banget buat perkembangan otaknya. Otomatis kalau nggak ada kolesterol, kita batasin lemaknya, ya mereka pertumbuhannya nggak akan optimal. Itu sih. Terus kemudian juga vitamin, mineral, itu kan banyaknya di sayuran dan buah. Fitonutrien juga sama, sayur dan buah. Nah, nanti masalahnya masuk ke permasalahan anak-anak. Nggak semua sayur dan buah bisa makan, kayak gitu. Betul. ini nanti lupa. Iya. Satu lagi lupa, air. Air juga kebutuhan yang penting untuk anak-anak. Jadi itu salah satu makronutrien juga. Anak seringkali kalau sekarang dikasih susu gitu. Meskipun mereka udah selesai weaning, maksudnya selesai penyapihan, tapi mereka tetap dikasih susu. Nah, terkadang juga susunya bukan susu plain atau yang standar yang nggak ada flavor gitu ya. Ini biasanya dikasih yang susu coklat lah, susu strawberry lah, susu ada rasa, plus ada gula itu pasti gitu. Jadi, betul. Paling bagus tetap air putih. Oke, ini menarik. Nanti kita akan bahas juga tentunya mengenai anak yang picky eater, karena ini kayaknya menjadi permasalahan banyak sekali dari para orang tua. Anak picky eater, anak yang lagi GTM, ya nggak sih? Atau anak yang ada lagi dia bukan picky eater, tapi dia cuma mau makan itu aja. Beda lagi kan tuh ya? Betul. Kan? Nah, anak saya masuk kategori yang satu lagi tuh, maunya makan yang itu aja. Ini menarik, nanti akan kita bahas ya. Tapi mungkin kita juga harus tahu jumlah dan porsi makanan untuk anak tuh bagaimana sih, Dok? Kan kalau porsi, kalau mereka tetap harus makan sehari 3 kali, sarapan itu tidak boleh di skip dong pastinya kan ya, dokter ya? Jadi kalau makan, sebenarnya mereka porsinya itu nggak ada khusus, porsi harus berapa. Kalau dewasa kan kita punya piring, kita bagi nih 4, bagi 4. Cuma tiga kuadran gitu. Nah, tapi kalau anak-anak itu sama sekali nggak ada bakunya. Karena apa? Kayak misalnya anak ini hari ini lagi nggak mood makan. Jadi kita kasih segitu juga mereka nggak akan habisin gitu. Mereka nggak akan. Kalau kita makan berapa suap aja udah bagus gitu. Ada kalanya dia lagi aktif keluar sama teman-temannya misalnya, terus lari-larian main-main terus sepanjang hari, makannya mungkin bisa 2 piring. Oh, lapar tuh pasti, Dok. Nah, bener. Jadi kita kan nggak punya standar baku. Jadi seberapa banyak. Cuma biasanya kalau saya rekomendasi ke klien, itu pakai piring seperti ini. Sampai nyiapin nih. Jadi yang ini bukan diisi nasi ya. Yang ini justru diisi sayur. Tuh. Diisi sayur dan buah di sini. Nah, nanti nasi di sini, misalnya karbohidratnya nanti di sini. Boleh nasi, boleh ubi, boleh apa terserah. Di sini roti gitu di sini. Nanti di sebelah sininya baru protein, lemak. Jadi telur atau mau dikasih sate ayam misalnya atau apa itu bisa di sebelah sini, tahu, tempe gitu. Tapi yang di sini bukan karbohidrat dan tapi seratnya ya di situ justru. Yes, benar. Ini konsepnya memang berarti terbawa banget sama cara kita sebagai orang tua makan, ya kan? Pasti kan kebanyakan nasi, ya kan? Lauknya cuma sedikit. Ya bahkan yang suruhnya lagi punya kebiasaan orang Indonesia adalah makan nasi pakai sambal kentang, ya kan? Terus udah gitu pakai mie goreng. Wah, itu bukan bukan karbo kompleks tapi karbo komplit ya kali ya. Benar-benar. Benar. Dokter Ika, ini ada pertanyaan dari Raisya Aklan. Ya, Dok, kalau aku buat makanan untuk anakku, komposisinya kentang, jagung, dan nasi. Kelebihan karbo nggak sih? Nah, iya banget. Mari kita bahas. Banget kita bahas.
Yes, kayak gitu kita bisa ganti. Jadi ketika Mm-mm. kita kasih makanan tadi kan nasi, nasi ini mungkin ada agak tricky ya. Kalau kita orang Indonesia selalu mikirnya kalau belum makan nasi belum makan. Belum Padahal itu makan. nggak benar. Padahal Ya. itu nggak benar. Jadi karena kita tahu kategori karbohidrat adalah yaitu nasi, jagung, terus ubi, kentang. Jadi kita pilih aja salah satunya di situ Mm-mm. karbohidratnya udah Hmm. habis itu satu. Nanti kita pilihin lagi sayurnya apa di rumah misalnya lagi masak apa sayur kangkung gitu. Bikin aja yang nggak pedes, taruh aja di piringnya. Hmm. Masalah Ya, dimakan nggak dimakan itu urusan belakang. Tapi kita ya, lengkapin dulu piringnya. ya, ya. Tuh. Kita tuh harus bahkan membiasakan ya, Tera Frans ya, bahwa kita tuh harus membiasakan apa yang anak kita makan adalah apa yang kita sajikan Betul. sehari-hari di meja makan kita. Itu Mhm. ini pun juga Mhm. berlaku untuk MPASI sebenarnya ya dokter ya. Betul, betul. Ah, Jangan jadi jadi nggak orang repot. iya, sebenarnya tidak perlu dikhususkan Mhm. juga gitu ya. Nah, Mhm. apalagi tadi tuh misalnya kebayang makan nasi pasti benernya gini, nasi pakai perkedel kentang Iya, sama dadar tumis jagung. jagung. Iya, Ya, oke. itu. Baik, kita baca lagi Eh, pertanyaan. Ya, kenapa dok? Lanjut. jadi mesti diseimbangkan. Jadi mulai Betul. cari karbohidrat ini, protein ini, lemak ini, isinya gitu. Jadi dibagi-bagi sendiri. Oke, ini ada pertanyaan sebentar ya dok ya. Oke, ini agak keskip. Oke, ini kembali pertanyaan adalah dok ngomongin masalah lemak baik. Kalau misalnya ada yang bertanya nih minuman-minuman yang mengandung probiotik, prebiotik itu kan masuk lemak baik. Apakah aman kalau misalnya aku kasih anakku yang baru umur 1 tahun 3 bulan? Ini klarifikasi. Jadi minuman probiotik yang terkenal di luar itu, Mm-mm. dia dibuat dari skim milk. Jadi susu yang sudah Oke. dibuang lemaknya, plus gula. Jadi kalau Hmm, dibilang termasuk lemak, bukan. Jadi bukan bukan. bukan Oke, termasuk lemak. oke. Dia Beda lagi termasuknya ya. adalah minuman gula. Coba cek satu botol itu kalau nggak salah, kan satu serving tuh satu botol ya. Mm-mm. Itu gulanya 10 gram. Sedangkan anak-anak di bawah 5 tahun, batas maksimal makan gula itu 20 gram. Jadi minum dua itu sudah Udah habis tamak, sudah sendiri dong. nggak 10 boleh tuh. makan ke, yes. Jadi minum Oke. dua itu aja udah selesai. Jadi udah uh, terlalu banyak gula yang diasup sehari Oke. gitu. Oke. Jadi Oke. alternatifnya adalah kalau memang mau kasih probiotik, which is a good thing, good idea, cari yang memang probiotik aja. Jadi biasanya Mm-mm. bentuknya kalau untuk anak-anak powder. Bisa Ada, dicampur iya ke betul. makanan, ke bubur, ke Atau di minumannya minuman dia. air putihnya juga bisa ya. Betul, 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 betul. 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 Jadi kasihnya Ya, yang bubuk aja. kebayang sih. Apalagi kan mungkin dari kita juga nanti akan menambahkan tadi udah asupan gulanya tuh udah kepake separohnya. Belum lagi Mm, mungkin nanti kita makan buah-buahan yang juga ada gulanya ya dokter ya. Dan yang tepat mhm. dari yang lain ya kan jadi kayaknya bisa berlebih tuh jadinya ya. Kalau gula yang kita sebut 20 gram itu adalah gula tambahan. Jadi Oh, oke, oke. Ya, ya di luar makanya. dari buah, di luar dari misalnya makan pisang. Pisang kan terkenal tuh tinggi gula. Mm, It's mm, okay, mm, itu mm, nggak mm. termasuk di 20 Oh, gram. beda. Yang 20 Oke, gram oke, itu baik. adalah tambahan. Oke. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Dwina Rizky Jayanti. Anakku umur tiga Duina. setengah tahun dokter. Mhm. Alhamdulillah kondisinya normal. Perlu nggak sih anak tuh diperiksa lagi G-food sensitivity-nya, tes vitamin D dalam tubuh, terus tes iron, ferritin level dan juga ferritin level. Anakku belum pernah tes apa-apa. Wow, lengkap sekali. Ini biasanya terbawa dari kekhawatiran orang tua sebetulnya. Jadi ketika saat kehamilan, ini dulu saya kalau gampangnya saya cerita sama klien, waktu kita hamil, anak kita itu seperti parasit. Mau sejelek apa nutrisi kita yang hamil nih, anaknya itu pasti ngambil nutrisinya dia lengkap dulu, baru kita disisain. Jadi otomatis ketika dia lahir, yakinlah bahwa kalau dia lahirnya normal, apalagi dia lahirnya term ya, maksudnya lebih dari 36 minggu gitu. Jadi, dan sehat-sehat aja, upgarnya bagus, yakinlah kalau dia itu sebenarnya sehat dan baik-baik aja. Jadi nggak perlu kekhawatiran kita diproyeksikan ke anak. Nah, betul bahwa anak-anak memang butuh
besi, Ya, kalsium, vitamin D, macam-macam. Tapi nggak perlu juga kita ngecekin semuanya juga. Karena apa? Yang kita fokuskan adalah gimana caranya ngasih sebanyak mungkin, sevarian mungkin makanan yang kita kasih ke dia daripada kita pusing ke negatifnya gitu, ke defisiensinya. Sama ketika kita kalau ngomongin oke. pikiran, kita lebih fokus ke negatif, yang keluar nanti memang negatif. Iya Kalau sih, kita fokus lebih iya banyak sih. ke positif, akan keluarnya positif gitu. Mindset kita Jadi, juga ya balik lagi ya. yes, benar, benar. Jangan, nggak Oke, usah terlalu oke. khawatir, nggak usah diproyeksikan kekhawatiran kita ke anak-anak. Nanti mereka belajar emosi negatif dari orang tuanya. Kan kita nggak mau. Oke. Yes. Nah itu kalau tadi dokter berbicara bahwa anak yang istilahnya lahirnya cukup bulan, semuanya baik-baik aja. Nah kalau kita berbicara tentang bayi prematur, bagaimana nih dokter? Nah, kalau bayi prematur, itu kan nanti ada perhitungan dari, bukan obgynsi, pediatriknya, DSA-nya. Jadi, ketika bayi lahir prematur, breast milk itu kan penting banget untuk ngejar pertumbuhannya dia. Karena Benar, tetap aja, betul. meskipun dia preterm, meskipun dia prematur, dia tetap sampai usia 1 tahun akan growth-nya tuh cepet gitu. Ya, Fisiknya betul, pertumbuhannya betul. akan cepet. Otomatis breast milk tetap utama. Kalaupun biasanya suka ditambahin nih formula. Ya, kalau formula ya berarti benar-benar harus concern konsultasi sama DSA-nya karena setiap formula itu ada susunannya beda-beda. Jadi ada Iya, proteinnya berapa, lemaknya berapa, natriumnya berapa, kaliumnya berapa, itu benar-benar masih dihitung. Apalagi kalau anak preterm, betul, betul. prematur. Beratnya Baik, aja baik. cuma kurang dari 3 kilo gitu kan. Jadi Iya, benar-benar semua harus betul. dihitung. Oke. Nih, dok ada pertanyaan dari Fitriana B. Pernah dengar kalau katanya anak belum boleh makan beras merah atau berwarna. Benar nggak sih dokter? Menurut saya Langsung enggak. dijawab. Jadi Ya, karena karena kembali lagi kita bilang bahwa karbohidrat itu yang lebih baik adalah karbohidrat yang kompleks. Anak-anak itu juga ya. butuh serat loh. Jangan salah, anak-anak juga butuh serat. Hingga 5 tahun itu mereka butuh sekitar 19 gram. Ini saya nggak Ya, ngajarin ngitungin gram-graman sih, cuma maksudnya mereka juga butuh gitu. Jadi oke, tetap oke. boleh diperkenalkan. Biasanya anak-anak karena kan waktu kita kasih makanan pertama adalah bubur. Sedangkan kalau beras merah, beras hitam itu cenderung perak teksturnya. Jadi biasanya permasalahannya adalah di tekstur. Tapi kalau kita pinter-pinter bisa misalnya diencerin atau dibikin lebih lembut, setengah bubur gitu lah Ya. ceritanya. Jadi mungkin mereka masih bisa mau. Ya, tadi dokter juga sempat mengusulkan bahwa menyarankan untuk dicampur, ya kan dok? Bisa juga. Yes, bisa, Yes. bisa. Oke, Dicampur oke. misalnya dengan beras putih atau apa. Ya, Bisa. ya, ya. Oke, dok. Ini kalau kita ngomongin soal tadi saya udah sempat menyinggung soal anak tuh kan problem makan tuh banyak banget ya dok ya. Padahal tuh kan kayaknya kalau buat orang dewasa tuh makan adalah hal yang menyenangkan. Tapi kalau buat anak-anak dokter kita tahu ada GTM, ada Yes. picky eater gitu kan ya. Dok, kalau kita berhadapan nih sama anak-anak yang GTM, picky eater dan yang lainnya, prinsip dasarnya tuh makan buat anak tuh gimana sih dan cara mensiasati menghadapi problem makan anak yang tadi saya sebutkan GTM, picky eater gitu kan ya. Itu ya gimana nih dok? Utamanya yang paling gampang ngomongnya maksudnya. Relax, tenang aja. Aduh susah. Ya nggak, coba saya mau tanya Terafresh di sini yang mungkin punya anak picky eater atau lagi GTM. Susah dong Yes. untuk tenang karena saya Yes, ngalamin bener. banget ya kan. Benar-benar. Emosinya Orang- tuh acak-acak langsung. Betul. Nah, betul banget. Nah, ini juga yang salah satu pengen saya lurusin bahwa anak-anak itu memang punya fase dan itu memang normal. Ada fasenya dia akan mulai picky. Jadi umur 18 bulan sampai 3 tahun itu mereka biasa dapat pikinya di situ. Nah, jadi kita sebagai orang tua ya bisanya ya tenang. Kita harus tenang sendiri karena kalau kita udah mulai uring-uringan, mulai marah-marah, yang ada dia juga makin nggak makan gitu. Ya sih. Jadi anak jadi ada trauma jadinya kan. Betul, tertekan dianya. Nah, jadi yang utama adalah makanannya itu harus porsinya kecil. Porsinya kecil-kecil, tapi sering. Jadi kasih makan aja terus, misalnya tiap 3 jam gitu. Jadi offering food all the time. Jadi mereka lebih baik, mereka kalau dikasih piring, isinya penuh, sama dikasih piring isinya sedikit, kira-kira lebih mau makan yang mana? Yang sedikit. Iya.
Terus mereka ketika habis, mereka punya sense of achievement. Habis loh, gitu. Jadi dia merasa he can do it, gitu. Karena kalau kita kasih langsung banyak, mereka juga satu, banyak banget, gitu ya. Terus dia juga nggak benar. Terus jadi tambah lama tambah mundur. Jadi utamanya itu. Ya, itu untuk yang GTM. Kalau untuk yang picky eater, Nah, kan kalau balik untuk lagi bener kata dokter tadi. Saya soalnya pengalaman saya pribadi gitu lah. Anak saya tuh waktu kecil tuh dikasih semua jenis makanan tuh dicobain gitu kan. Ya segala jenis ikan-ikanan, karena tidak punya masalah alergi ya. Lalu pokoknya segala jenis protein, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi it's at certain age, they just stop eating semua yang kita kasih and then they start picking only the food that they want. Ya nggak sih dokter? Yes, betul banget. Jadi kuncinya adalah sebelum usia 18 bulan, 11 bulan, itu ya. perkenalkan sebanyak mungkin makanan. Ya. Dia kan masih belum bisa nolak tuh. Jadi kita masih perkenalkan semua jenis makanan. Ketika usia 18 bulan sampai 3 tahun dia mulai picky, kita jangan jadi pesuruh. Kita harus stay dengan kekaleman kita, jadi tenang. Terus jangan mau disuruh-suruh jadi koki. Jadi gini, biasanya anak-anak suka ditanyainnya, kamu mau makan apa nanti? Atau kamu mau pagi ini mau makan apa? Nah, itu pertanyaannya parah banget. Oh gitu dong? Yes, karena anaknya bakal nih, aku mau makan kue. Nanti orang tuanya pasti bilang, ya jangan makan kue dong, masa pagi-pagi kamu makan kue? Nah, udah mulai kan? Nah, jadi kalau mau tanya, kamu mau makan roti pakai telur, atau mau makan roti pakai selai kacang? Jadi option. Jadi, kita nyodorin option. Yes. Bukan menanyakan mau apa. Betul. Oke. Betul. Karena kalau kita selalu tanya, kalau kita tanyain terus, mereka akan nanti mau telur pakai ini, pakai saus tomat, pakai apa gitu ya. Nanti kita sodorin ke dia nih. I don't want that. Aku nggak mau lagi. Ini pengalaman sendiri karena anakku meskipun aku nutritionist ya, orang pikir anakku juga bakal makan segala macam. No. She's the same. Jadi masih sama aja dia juga picky. Jadi kita ini jadi overnya gitu. Jadi kamu mau makan sup carrot sup wortel, atau kamu mau makan jagung? Ya kayak gitu misalnya. Jadi udah 2 options yang kita udah punya. Jadi nggak akan lagi dia minta aku mau apa. Nanti kita bikin lagi. No, jangan. Jangan dibiasakan seperti itu. Dan sebenarnya katanya gini, anak itu menjadi seorang anak yang picky eater karena juga melihat orang tuanya. Karena kan kita tahu ya konsep monkey see monkey do, ya kan kalau anak-anak itu kan ya. Betul. Ya kan? Yeah. They see what their parents do gitu kan. Dalam arti kalau orang tuanya makannya itu aja, ya akan ya udah akan mutlak ya kan bahwa ya udah anaknya kayak gitu dan somehow dan somehow lebih banyak kalau apalagi dalam hal makan ya, peran ibu tuh gede banget sih sebenarnya. Dia tuh akan lebih banyak mencontoh ibunya ya kan. Dia akan mencontoh siapapun yang lebih dekat sama dia setiap harinya. Kalau dia lebih banyak sama orang tua, misalnya kakek neneknya, dia akan lihat kakek neneknya. Kakekku nggak harus makan sayur, nggak apa-apa. Kenapa aku harus makan sayur? Nanti dia bisa begitu argumennya. Jadi orang-orang sekeliling dia harus memberi contoh. Ya, betul. Makanya saya belajar itu sekarang saya belajar berdamai dengan anak saya yang picky eater karena sebenarnya saya sendiri juga picky eater. Jadi ya udah. Ya. Kita baca lagi ya pertanyaan yang masuk dari Diakur. Apakah sedari kecil baiknya anak sudah diberi jajanan gluten free? Wah, ini menarik sekali pertanyaannya. Gluten free. Jadi gluten ini adalah salah satu alergen yang sering ada. Nah, nggak semua orang sensitif dengan gluten. Tapi ada orang yang sensitif dengan gluten tapi nggak ketahuan. Iya. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi anak-anak baru mulai belajar makan, itu kesempatan adalah untuk deteksi alergi sama reaktivitasnya mereka terhadap makanan. Bikin jurnal makan. Jadi setiap kali anaknya dikasih menu baru, coba cek ada nggak reaksinya, misalnya dia jadi kulitnya merah-merah, atau dia batuk nggak sembuh-sembuh, pilek terus atau infeksi telinga misalnya. Jadi itu tanda-tanda bahwa ada something wrong. Jadi dengan membuat jurnal itu kita akan
bisa lebih mudah untuk nyari ini kira-kira apa. Gluten adalah salah satu yang jadi apa ya, culprit, jadi apa ya, penyebabnya. Di lain dairy, soy, corn gitu. Jadi gluten adalah salah satunya. Kalau saya ditanya nih sama klien, perlu nggak anak saya gluten free? Tergantung. Kira-kira anaknya sensitif nggak? Kalau anaknya nggak sensitif, nggak sejauh ini nggak ada masalah, kasih aja, it's okay. Tetapi ketika nanti kita udah mulai lihat, oh anaknya kok sering diare, konstipasi, atau ada masalah lain, mungkin perlu ditahan dulu, hold. Kasihnya satu jenis, misalnya roti putih, misalnya roti tawar putih. Yaudah, kasih roti tawar putih doang yang ada glutennya. Jadi jangan lagi gluten-gluten yang lain, nggak usah dicontohin, jadi nggak usah dikasih makan, jadi cuma dikasihnya satu jenis. Supaya kita tahu dia betul reaktifnya itu dengan gluten atau ingredients lain yang menyusun makanan itu gitu. Aduh jadi teknis ya. Yes. Iya, kalau dok. Ya oke. Dok, ini gimana caranya nih kita membuat meal time atau waktu makan itu menjadi enjoyable untuk kita semua, terutama untuk anak nih. Ada tipsnya nggak? Karena kan ada satu kebiasaan anak juga yang tidak boleh kita lupakan, seperti pertanyaan dari Atisa Kania. Anaknya suka ngemut makanan. Solusinya gimana? Ya kan, dok? Makanan itu, benar. Ngemut makanan itu penyebabnya banyak. Satu, anaknya mungkin belum dalam tahap development, mereka belum selesai, jadi mereka sukanya ngemut. Kayak waktu kita ASI kan ngenyot tuh, terus dimut, terus jadi dia makan belum selesai developmental stage-nya. Terus ada juga dia nggak suka makanannya, jadi dia akan cenderung ngemut supaya dia nggak disuapin lagi. Jadi banyak alasan kenapa dia ngemut. Nah, semakin kita push dia untuk cepat abisin ya, makan sekarang, abisin ini, cepat ditelan gitu ya, kunyah gitu, dia akan semakin tertekan dan semakin benci dengan meal time. Dia akan semakin nggak mau going to be enjoyable anymore ya. Yes, benar. Jadi daripada begitu, bilang aja, misalnya dia ngemut nih, Dek mau minum nggak? Kalau mau minum kan otomatis dia harus telan. Ya kan? Jadi caranya mungkin seperti itu. Atau misalnya kasih sendok-sendok lucu, suruh dia suapin dia sendiri gitu. Biasanya apalagi anak 3 tahun ya, 3 tahun udah bisa makan sendiri. Jadi kasih piring lucu, gelas lucu, sendok-sendok yang lucu yang dia suka tertarik gitu ya. Terus suruh dia makan sendiri. Biasanya mereka kan lebih cenderung untuk makan dengan baik sih. Kayak gitu. Nah, terus dan juga satu juga tipsnya lanjut dok, minimal intervensi. Satu lagi baru juga adalah minimal intervensi. Jangan ada distraksi, ya kan? Yes, intervensinya itu diminimalisir. Hindari. Ya. Jangan banyak komen. Ini kejadian sih tadi sore. Saya cerita sedikit tentang anak saya. Tadi sore dia minta snack, lapar katanya. Jadi saya buatin roti pakai selai kacang. Saya taburin madu. Biasanya dia kan madu susah tuh kalau suruh makan madu. Jadi saya taruhnya di situ. Di atas selai kacang saya kasih madu. Nah, dari dia lihat ada pasta. Sama dia mulai susun pastanya satu-satu. Bener-bener disusun di atas roti itu, dia susun pasta. Pertama kali responnya tuh pengen kayak, ngapain sih kok pastanya ditaruh di atas roti gitu kan, nggak nyambung. Terus bapaknya bilang, tunggu, lihat aja. Jadi dia ternyata tuh nyusunin. Jadi 1, 2, 3 sambil belajar ngitung. Jadi dia susun. Setelah dari itu, saya pikir dia bakal taruh aja terus nggak dimakan. Ternyata habis. Jadi dinner sama snacknya jadi satu. Jadi selesai deh, nggak pakai dinner lagi, udah selesai. Betul. Kayak gitu. Satu lagi juga ya dokter yang harus kita ingat adalah tadi seperti saya sedikit mention tuh, hindari distraksi dalam artian makan sambil nonton TV, lihat gadget, itu juga nggak bagus ya kan. Ya mungkin kita bisa menjadikan momen makan itu sebagai momen kebersamaan juga, sambil kita juga tadi kan anaknya sambil main, kita juga ikut serta supaya dia juga semakin semangat makannya ya kan. Kan buat anak kan mendapatkan pujian dari orang tua tuh kayaknya happy gitu kan ya. Kayaknya itu juga bisa dilakukan sebagai supaya suasana meal time atau waktu makan itu menjadi enjoyable adalah dengan makan bersama dan tanpa distraksi, hanya kebersamaan dengan keluarga, anggota keluarga yang lain ya dokter ya.
Oke, Iya, betul-betul. kita akan ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin menyapa juga ada Dayu Hatmantia, katanya seru banget nih bahasannya, aku nyimak. Terima kasih. Nanti buat yang mau bertanya silakan ya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen. Nanti saya akan berusaha membacakan satu-satu pertanyaannya, semoga bisa terbaca semuanya. Oke, Dok, ini dari pertanyaannya ada ini sebentar ya, agak ke-skip nih karena sinyalnya mungkin agak sedikit bermasalah. Ini ada pertanyaan lucu sekali nih, Dok. Fitri bilang gini, kalau anak saya tuh justru lebih suka makan buah daripada sayur, itu gimana ya, Dok ya? Itu respons normal. Karena buah mengandung lebih banyak gula. Jadi otomatis anak-anak yang terbiasa makan buah manis, untuk mereka sayur itu pahit. Otomatis mereka kan lebih suka makan buah. Setuju. Nah, kalau mau kasih buah, it's okay, tapi sebisa mungkin utuh. Jadi whole foods sebisa mungkin jangan di jus, dibikin apa macam-macam, nggak usah. Kasih aja betul. Jadi dibersihin, cuci bersih, terus baru di slice atau kasih dipping atau apa boleh, tapi jangan di jus. Kalau mau di jus maksimal 1 hari 1 gelas. 1 gelas anak-anak itu 150 ml. Iya, betul. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Apri Bisma 022, Dok. Kalau anakku 7 tahun kurang makan sayur dan buah, nggak apa-apa kan, Dok? Jawabannya pasti apa-apa. Ya apa-apa. Gimana nih, Dok? Jadi jawabannya apa-apa, karena gimana pun kita akan perlu vitamin dan mineral dan fitonutrien dari sayuran dan buah. Cara lainnya untuk memaksa dia, bukan memaksa, daripada memaksa dia makan terus kita berantem, lebih baik taruh aja di piringnya, kita sodorin aja. Antara dia makan nggak makan, itu biarkan dia yang memilih sendiri. Itu independen dia juga belajar independen dari situ. Biasanya anak-anak yang seperti ini, biasanya anak-anak yang seperti ini, mereka tuh secara grafik perkembangan tumbuh berat badan dan usianya itu mereka nggak apa-apa, normal biasanya. Jadi karena normal, ya it's okay. Kecuali memang underweight ya, nah di situ kita harus intervensi. Tapi kalau masih di standar normal, it's okay. Teman-teman bisa cari di WHO, weight for age chart. Jadi nanti usia anaknya berapa, berat badannya yang harusnya bagus berapa, itu ada tulis semua di situ. Nanti kalau kurang di bawah standar deviasi 3, nah itu berarti kurang banget, harus ada intervensi kayak gitu. Yang harus kita ingat juga adalah Tera Friends, bahwa kebutuhan nutrisi anak itu harus tercukupi semuanya, karena kita harus ingat juga ini semua untuk mencegah dari yang namanya stunting, ya kan, Dok? Betul, stunting itu berarti dia nggak bisa tinggi, jadi maksudnya karena kronis, kekurangan gizinya, defisiensinya kronis, jadi dia nggak bisa tinggi. Karena tinggi itu kalau lebar kan ya, kalau orang dewasa ya makan banyak lebar ya. Kalau anak-anak makan banyak tuh tinggi gitu. Jadi betul. Kalau kekurangan nutrisi, ada defisiensi, kelihatannya dari tinggi badannya nggak nambah-nambah. Itu udah utama banget. Walaupun tentunya ada faktor-faktor lain, terkadang ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan anak tidak bertambah kok kayaknya tingginya nggak pesat gitu kan, ya nggak seperti yang lain, karena kan kita juga harus mengingat faktor keturunan dan juga mungkin permasalahan-permasalahan genetik, dan juga permasalahan-permasalahan seperti growth hormone dan yang lainnya yang itu nanti harus dicek sendiri lagi, ya nggak sih, Dokter? Betul. Dok, kalau mengenai makanan sendiri nih, Dok, sebaiknya apa sih yang perlu kita sediakan untuk anak-anak kita nih, Dok? Kalau dari saya sih lebih menyarankan makanan-makanan yang whole foods. Jadi sedekat mungkin dengan versi aslinya dari alam. Kenapa? Karena makanan-makanan yang seperti itu mereka sudah didesain oleh alam, punya kofaktor. Kalau kita bilang tuh kayak nutrisi pendukungnya untuk bisa diserap dengan baik. Misalnya vitamin C. Orang kan kalau vitamin C, oh jeruk gitu mikirnya. Fine, jeruk. Nah, kalau di jeruk ada vitamin C, di situ juga ada namanya bioflavonoid. Bioflavonoid ini membantu tubuh kita untuk merangkak radikal bebas juga. Jadi, ketika kita makan jeruk, itu nggak cuma dapat vitamin C-nya aja, tapi juga dapat efek antioksidan dan juga itu mengenhance, meningkatkan penyerapannya si vitamin C juga gitu. Jadi lebih sinergis dibanding kalau kita minum misalnya suplemen vitamin C doang gitu 500 mg. Penyerapannya pasti lebih bagus yang di jeruk.
Karena itu lebih whole foods, ada kofaktornya, ada Oke, oke, pendukung gitu. Jadi oke, whole foods oke. itu utama banget. Oke, tadi dokter udah sempat mention bahwa anak tuh kebanyakan gula tuh nggak baik, kita tahu itu juga. Betul. Nah, kalau kebanyakan garam, apa nih akibatnya, Dok? Jadi kalau kebanyakan garam, anak-anak itu kan fungsi detoksifikasinya belum bagus, seperti tadi saya bilang di awal. Dan organ detoksifikasi itu nggak cuma liver, ginjal, paru-paru, kulit. Nah, itu juga mereka belum optimal. Garam itu memperberat kerja ginjal. Jadi, karena apa? Dia akan retain water. Jadi, ginjalnya lebih berat, terus kemudian satu lagi, anak ini jadi pipisnya, urinnya itu dark, jadi kesannya seakan-akan dia dehidrasi terus gitu. Iya. Jadi salt itu bisa meningkatkan resikonya hipertensi, tekanan darah tinggi di anak-anak. Makanya jangan heran kalau anak-anak yang suka makan asinan tuh, permen asinan apa sih yang suka dijual kiloan tuh, pokoknya manisan-manisan gitu yang asin banget, itu mereka kalau suka banget makan itu, coba cek tekanan darahnya. Waktu itu saya pernah punya pasien umur 14 tahun, tekanan darahnya udah 140. Dia suka banget makanin asinan kayak gitu ternyata. Jadi asinannya di stop, dia tekanan darahnya turun. Ya, oke. Gitu. Dok, kalau kita ngomongin soal tentang bahan makanan natural dan organik ya dokter ya, apa sih artinya bahan makanan natural dan bahan makanan organik? Itu adalah dua hal yang berbeda ya dokter ya? Atau sama? Natural tuh lingkarannya besar, kalau organik lingkarannya di dalamnya lingkaran natural. Natural itu kan dari alam. Semua yang dari alam ya natural. Minyak bumi juga natural gitu. Jadi terlalu besar konsepnya. Jadi kalau saya biasanya akan menyebut organik versus non-organik. Karena organik adalah metode budidaya. Budidaya tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia, terus mereka benar-benar memperhatikan kesehatan pekerja, konsumen, sama lingkungan. Jadi benar-benar mereka jaga lingkungannya dengan baik supaya berkelanjutan, gitu. Nggak cuma mikirin satu kali panen. Sustainable ya dok ya? Betul, sustainable. Benar. Jadi, bedanya di situ. Mungkin ini akhirnya menyebabkan harga makanan yang organik tuh jadinya lebih tinggi daripada makanan biasa ya dok ya? Relatif lebih tinggi karena gini, apalagi kalau udah ada sertifikat organiknya ya. Jadi untuk mendapat sertifikat organik, tanahnya mereka itu harus benar-benar nggak pernah dipakai untuk pupuk kimia atau pestisida kimia sama sekali. Jadi nyari tanah kayak gitu lumayan susah ya, nyari yang benar-benar perawan banget gitu. Harus di luar daerah. Nah itu akses ke sana susah, itu satu. Yang kedua, biasanya pun kalau di dalam masih dekat-dekat sama kota, mereka harus ada masa konversi. Mereka investasi untuk penyimpanan bibit, penyimpanan produksi, terus nanti proses pengolahannya, itu juga investasinya besar. Otomatis mereka akan harganya lebih tinggi. Tapi, makanya saya bilang relatif lebih tinggi. Karena orang kan kalau belum sakit, belum menghargai kesehatan gitu. Tapi jangan sampai lah nunggu sakit dulu baru bisa menghargai kesehatan. Gitu. Betul, ya. Dok, anak-anak tuh apa ya benefitnya kalau kita memberikan makanan organik untuk mereka? Nah, karena proses budidayanya menggunakan pupuk alami, terus udah gitu pestisida pun alami, jadi seramah mungkin dengan lingkungan. Jadi dari penelitian itu sudah terbukti. Ini kita ngomongin penelitian yang terbukti ya, bukan cuma lagi hipotesa. Ini sudah terbukti bahwa makanannya organik itu less residue. Jadi sisa-sisa pestisida dan pupuk kimiawi itu jauh lebih rendah daripada non-organik. Kalau kita ngomongin kandungan nutrisi, memang itu masih kontroversi. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi kalau ngomongin residu, udah pasti sertifikat organik itu residunya jauh lebih rendah. Kembali lagi ke detoksifikasi. Kita mau ngasih racun sebanyak mungkin atau seminimal mungkin untuk anak kita yang belum optimal detoksifikasinya. Minimal mungkin, ya kan? Betul.
Oke, Dok, ini ada pertanyaan dari Risma Good. Dok, kalau anak kita, maksudnya anak kita sudah obes, apakah masih perlu juga kolesterol dan lemak tambahan? Atau mereka harus menjalani diet khusus? Terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, kita tahu sekarang ini kita juga berhadapan pada anak-anak yang obesitas. Banyak sekali Betul. anak-anak yang obesitas, apalagi dalam kondisi sekarang di masa pandemi ini, di mana mereka juga bersekolah dari rumah, membuat akhirnya mereka jadi tidak terlalu banyak gerak. Ya nggak sih, Dok? Nah, Betul. ini gimana nih, Dok? Menarik sekali pertanyaannya. Masih perlu juga kolesterol dan lemak tambahan? Atau Betul. mesti menjalani diet khusus kah? Jadi untuk anak-anak manajemen berat badan tidak dengan menurunkan berat badan. Ya. Itu perlu digarisbawahi. Jadi untuk anak-anak nggak ada tuh ceritanya harus menurunkan berat badan, kecuali sudah sangat-sangat morbidly obese. Jadi BMI-nya lebih dari 30. Itu baru kita mulai ada intervensi. Tapi kalau enggak, kita maintain beratnya segitu dengan memberikan alternatif makanan yang lebih baik. Lebih baik itu seperti apa? Yaitu tadi karbohidratnya lebih kompleks, proteinnya lengkap, lemak baik, bukan lemak. Jadi kalau mau kasih kolesterol, misalnya orang mikir kolesterol tuh telur kan tinggi. Kasih aja telur, it's fine. Tapi jangan kasih gorengan. Gitu. Jadi pick and choose. Terus kalau bisa, kayak misalnya jeroan, itu kan juga nggak baik untuk anak-anak. Jadi nggak usah dikasih. Jadi lebih fokus ke good fat. Jadi alpukat, terus telur, terus ikan, kayak gitu tuh it's okay. Justru bagus kita kasih mereka lebih banyak variasi makanan yang lebih bergizi. Bukan untuk menurunkan berat badan. Terus anak-anak itu jarang banget berat badannya naik itu hanya pure gara-gara makannya banyak. Enggak, biasanya karena gulanya banyak. Jadi proses foods-nya banyak. Oke. Ini ada pertanyaan dari Milicia. Dok, penggunaan vitamin dan suplemen tambahan itu sebenarnya diperlukan nggak sih, Dok? Apalagi untuk anak ya? Perlu nggak perlu? Karena ketika anaknya masih masuk masa picky eating, yang sayur aja nggak mau, buah juga nggak mau, otomatis mungkin kita perlu pakai tambahan suplemen vitamin mineral. Tapi kalau anaknya makannya udah oke, ya udah nggak usah pakai lagi, it's okay gitu. Jadi pick and choose. Oke. Dok, ini ada pertanyaan juga menarik dari panjang namanya. Dok, anak saya sudah mulai memasuki tahap MPASI. Sebaiknya menu MPASI-nya itu sesuai standar WHO atau sesuai kata orang tua dulu yang hanya menu tunggal. Wah, ini pertanyaan yang memang akan selalu ditanyakan oleh para moms yang baru memulai memberikan MPASI ya, dokter ya. Betul. Nah, dan saya juga dilema ngasih taunya. Jadi sebenarnya MPASI bukan bahasan kita malam ini. Cuma secara garis besar adalah yang tahu anak kita adalah kita. Maksudnya yang tahu lebih baik anak kita itu adalah kita sendiri. Jadi coba mulai mendengarkan ke dalam. Insting kita sebagai ibu tuh pasti ada. Meskipun ibu baru, tetap ada pasti insting ibu. Jadi coba kembali ke dalam diri kita sendiri. Coba lihat anaknya seperti apa, kira-kira lebih cocok yang mana. Itu memang pure personal choice. Sebenarnya. Karena anak-anak lahir nggak ada buku manualnya, harus kasih makan ini, harus makan itu, nggak ada. Dan semuanya benar-benar trial and error. Kalau misalnya kita coba kasih bintang-bintang, ternyata anaknya nggak mau makan bintang-bintang. Ya antara kita masih punya semangat untuk nerusin ngasih bintang, atau mau udah stick to one aja gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah semakin banyak variasi, semakin bagus. Gitu. Betul sekali. Dok, apa nih dok, tambahan tips lainnya untuk anak sehat selain kebutuhan nutrisinya dok? Selain kebutuhan nutrisi, good parenting juga iya. Terus air. Kalau ini masih nutrisi sih ya. Kalau air itu anak-anak sekarang banyak banget fruit juice atau susu berflavor. Terus udah gitu kayak soda. Mereka terlalu banyak minum minuman seperti itu, jadi mereka nggak terbiasa minum air. Sering banget anak-anak itu kalau ditanyain minum airnya berapa, ya cuma botol minum dia yang bawa sekolah itu aja yang dia minum. Padahal kebutuhannya mereka itu juga banyak, nggak kayak masa orang pikir cuma satu botol anak-anak kecil gitu. No, jadi anak-anak itu ada tergantung usianya bervariasi antara 1 sampai 1,5 liter. Jadi tetap asumsinya adalah gelas.
8 gelas sehari. Tapi gelasnya anak-anak itu adalah ukuran 150. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya di rumah, nih saya nunjukin lagi. Ini punya anak saya. Jadi ini 150 mili, saya isi full, saya taruh aja di meja, atau dia mau kadang-kadang maunya dingin, kalau lagi panas banget saya masukin ke kulkas. Ntar dia tinggal buka sendiri, tinggal minum sendiri, taruh lagi gitu. Jadi ntar udah habis kita isi lagi. Kadang-kadang Ya sih. kan kalau anaknya nggak di sekolah, maksudnya nggak di sekolah gitu kan, kita masih bisa ngontrol. Ini anak belum dari tadi belum minum. Nah, kita sodorin. Karena anak-anak itu baru akan cari minum ketika mereka haus. Ketika mereka haus, mereka udah dehidrasi. Iya. Betul. Ya, ya, ya. Kita harus ingat ya, karena mungkin banyak dari orang tua tuh kan fokus untuk berikan nutrisi dan gizi yang baik untuk anak-anak. Tapi kita juga suka jadi sering lupa untuk kebutuhan hidrasinya mereka tuh juga penting. Betul. Benar. Ya kan? Yes. Ya. Speaking of hidrasi nih, ya. Betul. Speaking of hidrasi, speaking of kita minum air putih yang harus kita biasakan. Ini juga sebenarnya satu kebiasaan dari kecil yang memang harus mulai ditanamkan. Kalau saya sendiri tuh mau mulai mengajarkan kebiasaan minum air putih kepada anak-anak saya adalah setiap bangun tidur minum dulu 1 gelas air putih. Ya gelasnya kecil sih, ya kan. Kalau nggak mereka jadinya ya kayak nggak mau, nggak mau sarapan gitu kan ya, iya kan. Nah, speaking of hidrasi nih dokter di belakang sudah ada botol Hydratera nih dok. Gimana dok kesan-kesannya? Nah, jadi gimana nih dok kesan-kesannya minum Hydratera? Kalau saya tuh senangnya ini apa? Kita tahu apa ya, nggak ada aftertaste-nya di mulut, terus udah gitu, it feels so light, ya nggak sih dokter? Smooth gitu ya rasanya, smooth sailing. Saya kenal saya kenal Hydratera itu kayaknya baru 2017 atau 18 gitu deh. Nah, itu sebelum itu saya biasanya kalau minum airnya harus dikulkasin, harus dingin. Ya. Jadi kalau nggak dikulkasin, nggak dingin gitu, airnya kayaknya ada rasa gimana gitu. Jadi enak gitu kan ya dok ya? Kayak gampang kembung apa gimana, nggak ngerti juga, tapi betul, kayak ada rasa nggak enak gitu. Jadi ada aftertaste. Makanya waktu itu sempat nyoba-nyoba infused water juga, tapi lama-lama nggak cocok sih kalau sama infused water kurang ini. Jadi pas ketemu Hydratera pas banget, kayaknya dia diminum tuh smooth banget, terus bener-bener kayak menghidrasi, bukan cuma masuk air terus nanti keluar lagi gitu. Terus aku juga berasa bahwa kalau aku kasih anakku Hydratera, dia minumnya lebih banyak tanpa aku harus paksa. Jadi dia gulpingnya tuh lebih banyak gitu. Jadi di rumah selalu stok jadinya. Ya sama anak-anak juga. Ini bukan endorse ya, ini bukan endorse, ini honest review. Ya, saya sendiri juga udah lama banget kalau saya dok. Gara-gara waktu tadi saya coba cerita sama TeraFriends. Jadi gara-gara saya pernah back pain, lalu saya berkenalan dengan Hydratera karena direkomendasi, akhirnya jadi keterusan karena ya itu nggak enak gitu loh. Kita minum tuh kayak gluk, no worries gitu. Ini ada pertanyaan dari yang aku akan jawab dari bro.an_an. Mau tanya Hydratera boleh nggak untuk baby, dan sudah dijawab, mungkin sekaligus kita share sama yang lainnya. Hydratera direkomendasikan untuk minuman seluruh keluarga termasuk baby yang sudah boleh minum air ya. Jadi sudah boleh juga. Oke, pertanyaan berikutnya dok. Ini balik lagi nih dari TeraFriends. Anak saya, sebentar dok ya. Ini ada yang sharing, Fadlicious. Dok, kalau anak sampai trauma dengan makanan, misalnya dia nggak suka bau makanan tertentu, apakah itu benar-benar dia nggak suka atau gimana ya dok ya? Pendekatannya jadi harus gimana nih dok? Nah, ini juga salah satu yang saya temukan menarik waktu baca-baca jurnal. Ternyata seorang anak itu bisa butuh hingga 10 kali nyobain makanan yang sama sampai akhirnya dia mau makan. Jadi antara satu tomat ini dia akan lepeh, dia akan jilat doang, dia taruh lagi, dia nggak suka, dia nggak mau makan. Asal dia lihat terus ada di piring, itu desensitisasi dia. Eventually dia akan makan. Eventually dia akan makan. Tapi nggak usah di pressure. Masalahnya kan kita orang tua kan kayak, oh dia nggak mau sama makanan itu, jadi jangan ditaruh di piringnya. Ntar kalau ditaruh di piringnya dia nggak makan. Nah, biarin aja di piring. Nanti ketika anaknya protes, it's okay, let it sit there. You can just eat around it. Jadi nggak usah dimakan, nggak apa-apa. Tapi kamu makan sekitarnya aja. Tapi biasanya anak-anak akan cenderung kayak nyobain lagi, terus dilepeh, taruh lagi. It's okay. Itu proses belajar.
Oke. Nah, balik lagi ke Hydratera, Dok. Would you recommend this untuk anak-anak, Dok? Kalau iya, kenapa, Dok? Iya, karena kalau dari pengalaman pribadi sih, anakku malah minumnya banyak kalau pakai Hydratera, Iya sih. nggak perlu dipaksa. Jadi yang kedua juga kalau dari segi keamanan airnya sendiri, ini kan air mineral nih, air mineral beneran loh ya, bukan yang mineral tambahan. Yang mau tahu bedanya air mineral beneran atau bukan, coba cek IG Live sebelumnya nih Hydratera. Oh ya benar. Benar. Ya kan? Jadi ini benar-benar mineral yang pure. Jadi udah nggak ada lagi penyaringan atau penambahan. Jadi benar-benar sealami mungkin. Kayak tadi saya bilang whole foods itu penting banget. Jadi air yang paling dekat dengan alam ya mungkin di Indonesia baru Hydratera aja. Gitu. Oke. Nah, Dok. Bagus. Ya, jadi kenapa, Dok? Lanjut, Dok. Jadi bagus buat anak-anak, boleh banget. Oke. Dok, menutup obrolan kita tentang raising happy healthy kids through mealtime. Apa nih, Dok, yang ingin disampaikan sama dokter? Kuncinya satu, tenang, relax itu tadi. Jadi orang tuanya sendiri harus bisa mengontrol emosi sendiri. Betul. Kita harus bisa lebih legowo. Tugasnya kita sebagai orang tua adalah memberikan makanan. Antara dia makan atau nggak makan itu urusan anaknya. Kasih dia kebebasan untuk memilih. Ini kembali lagi ke anak-anak yang normal ya. Kalau udah di bawah underweight, otomatis memang harus ada intervensi. Nah itu nanti konsultasi dengan nutritionist atau dokter anaknya sendiri. Tapi betul, untuk anak-anak yang sebagian besar, it's just let it be. Mereka itu proses belajar, mereka akan eventually get there, karena anak-anak yang picky eater pun, mereka tumbuh besarnya bisa jadi nggak picky. Jadi, nggak usah terlalu, pressurize. Karena kalau kita tertekan, anaknya juga tertekan, semakin nggak mau dia makan. Gitu. Pasti. Iya, betul. Dan gimana caranya supaya orang tuanya, apalagi especially ibunya biasanya yang menemani makan itu bisa lebih rileks. Ya udah sambil menemani kita tadi selain makan bersama ya, kita juga sambil menemani anak-anak makan tuh memang kita harus ditemani sama Hydratera, ya kan? Jadi kalau kayaknya udah mau kesel marah, minum. Supaya kita jadi lebih adem ya nggak sih dokter? Benar. Bisa juga satu harus punya me time, karena kita orang tua juga itu kan 24 jam. Kesejahteraan kita sendiri itu juga harus diperhatikan, nggak cuma anak-anak. Yang kedua, mungkin bisa ikut kelas kayak kelasnya Mas Reza tuh, TAT. Jadi mengontrol emosi, jadi iklan. Betul. Tapi itu ngefek banget sih. Ngefek banget. Kemarin aku baru ikut kelasnya TAT. Iya, membantu. It helps ya. Nah, dokter kalau ada yang mau berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter Rika, bisa melihat daftar healthy products juga, atau mungkin ingin melihat daftar healthy products yang telah dikurasi sendiri oleh dokter Rika, bisa langsung menghubungi Numi Center ya, di @numi_center ya dokter ya. Betul, yes. Oke, baik. Dokter Rika, thank you so much for sharing. Menyenangkan sekali obrolan kita malam hari ini. Yang nonton juga banyak ibu-ibu. Jadi sedikit terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya meresahkan kita di saat anak itu nggak mau makan dengan segala, ada gerakan tutup mulut lah, ya kan. Ada picky eater lah, ya kan. Banyak sekali problematikanya. Thank you so much. Sekali lagi buat Tera Friends, obrolan Tera Talk ini adalah untuk sharing info dan juga tentunya untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai hidup sehat alami secara holistik, tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran atau diagnosa atau penanganan medis tertentu, apalagi dalam kondisi darurat medis ya. Dokter Rika, thank you so much. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan juga bye. Bye. Dan juga tentunya terima kasih banyak buat Tera Friends ya. Kita akan kembali lagi minggu depan dan jangan lupa untuk follow Instagram Hydratera. Bye.